Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abu Zaini di Kampus Digital Tulagong. Oke teman-teman, hari ini kita akan lanjut materi guru YouTuber level 1. Ini adalah materi yang cukup penting ya, yang perlu teman-teman perhatikan jika teman-teman ingin menjadi guru YouTuber ya. Ini adalah pilar utama menjadi guru YouTuber ya. Kalau pilar ini kokoh ya, insya Allah YouTube teman-teman juga kokoh. Kalau pilar ini ada yang tidak kokoh atau lemah, maka rentan sekali teman-teman menjadi YouTube itu akan roboh ya. Jadi pilar ini adalah pilar utama ya. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis. Oke, ini ada pilar utama menjadi guru YouTuber itu ada 4 ya. Ini ala kelas jagoan, ada 4 ya. Yaitu yang pertama guru itu sendiri, yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah audiens, dan yang keempat adalah optimasi YouTube ya, optimasi YouTube. Dari keempat sini nanti akan dibahas guru, konten, sama audiens. Khusus yang simpel optimasi YouTube ya, akan dibahas di level 3 ya. Yang penting teman-teman di level 1 ini menguasai hanya 3 pilar ini ya. Karena ini adalah yang paling penting, sebenarnya penting semua ya. Nanti silahkan teman-teman kalau ingin tingkat lanjut lebih serius ke YouTube, silahkan bergabung hingga level 3. Oke, yang pertama yaitu pilar guru ya. Teman-teman sebagai pilar utama ini harus punya motivasi atau tujuan ya. Saya yakin kalau tidak punya motivasi atau tidak punya tujuan ini tidak akan bertahan lama ya. Karena mungkin ada jadwal mendesak, ada jadwal tugas seperti itu, maka bisa jadi ini ditinggalkan ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus punya motivasi sebagai pilar utama. Kalau gurunya tidak punya motivasi, yang lain juga pasti tidak akan berkembang seperti konten dan lain-lain. Nah, ini untuk motivasi silahkan teman-teman cek bab materi sebelumnya ya, yaitu mengenai motivasi. Kalau belum punya ya, kalau punya silahkan itu dipertahankan. Selanjutnya yaitu adalah ilmu pengetahuan. Tentunya kita sebagai content creator atau sebagai guru itu harus punya ilmu pengetahuan di bidang tersebut, apalagi yang kita share ya. Kalau yang kita share itu asal-asalan, nanti kita bisa kena apa ya, istilahnya kena teguran lah. Kita ndak menguasai materi kita berikan lah, nanti ini kaitannya ketika menyampaikan pasti akan kurang menguasai ataupun terlihat gagap. Lah itu bisa dilihat dari ini, ilmu pengetahuan yang dikuasai. Kalau ndak menguasai pasti sulit untuk menerangkan ya. Tapi saya rasa teman-teman guru semuanya sudah punya ilmu pengetahuan yang mau dibagikan di channel teman-teman. Karena kan teman-teman sebagai guru pasti sudah punya materi yang diajarkan pada anak-anak. Apalagi yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, itu adalah materi yang sangat bagus ya, materi yang sangat matang karena sudah disampaikan berulang-ulang bertahun-tahun itu hingga materinya itu bisa dibilang di luar kepala. Ya. Jadi kalau yang materi di luar kepala seperti yang sudah teman-teman ajarkan kepada peserta didik itu sangat mudah ketika diajarkan di YouTube ya. Makanya salah satu konten yang mudah diajarkan adalah konten yang diajarkan di sekolah, apalagi yang diajarkan setiap hari oleh teman-teman ya. Oke, ini memenuhi ya. Oke, ini kemampuan mengajar dan menjelaskan ya. Saya rasa teman-teman sudah mempunyai bekal yaitu kemampuan mengajar, kemampuan menjelaskan, dan itu diasah setiap hari bahkan hingga bertahun-tahun. Apalagi yang teman-teman yang sudah senior, sudah mengajar 20-30 tahun itu sudah berpengalaman sekali untuk mengajar, apalagi menjelaskan. Nah, ini teman-teman keunggulannya di sini sebagai guru ini pasti sangat mudah sekali menjelaskan atau mengajar ya.
Nah, selanjutnya yaitu adalah mental atau PD. Nah, kalau yang ini tentunya walaupun teman-teman sudah sering ngajar, kadang-kadang untuk hal yang baru itu sedikit grogi ya. Saya pun juga sama seperti itu ya. Walaupun sering ngajar, ketika mendapatkan kelas baru ataupun, kursus baru, itu untuk awal-awal itu saya sedikit grogi, sedikit canggung, nanti takut salah dan lain-lain. Itu adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar. Dan teman-teman nggak usah takut ya, lama-kelamaan pasti akan terbiasa. Mungkin satu kali masih gagap, masih bingung, mungkin karena malu seperti itu. 2 kali mulai berkurang, 3 kali berkurang, 4 kali, 5 kali, mungkin sudah pede, sudah percaya diri dan yakin ya, dan lancar. Jadi ini, eee, kuncinya itu dengan ini, terus praktek, terus mengajar, maka mentalnya akan terasa dan semakin pede ya. Jadi kalau teman-teman yang takut ndak pede, ndak percaya diri, itu silahkan dicoba. Pertama kali mungkin grogi dan lain-lain, tetapi sudah 2, 3, 4, 5 itu sudah lancar seperti teman-teman mengajar di kelas. Silahkan coba teman-teman ingat ya, kalau misalkan kelas baru pasti sama ya. Apalagi kalau sudah 1 bulan, ya itu ini seperti di luar kepala ya, seperti di luar kepala. Oke, itu ya. Jadi teman-teman silahkan terus ini, terus buat konten, maka nanti mentalnya akan semakin terasa dan semakin pede. Dan yang terakhir adalah semangat ya. Ketika teman-teman menjadi guru YouTuber, itu harus semangat ya, harus semangat. Jadi misalkan walaupun teman-teman kurang ini ya, sibuk ataupun kurang percaya diri, yang penting semangat ya. Walaupun ilmunya sedikit, yang penting semangat. Saya yakin kalau semangat pasti ada jalan dan pasti bisa. Jadi kuncinya semangat ya, pasti bisa. Nah, kalau semangat ini tentunya berkaitan lagi dengan motivasi ya, motivasi dan tujuan. Jadi biar semangat itu harus punya motivasi dan tujuan. Oke, seperti itu ya untuk guru ya. Guru harus menjadi pilar yang kuat ya, ini pilar utama. Selanjutnya yaitu adalah konten ya. Pilar yang kedua adalah konten. Nah, konten di sini ada 4 ya, ada 4: visual, audio, isi konten, penyampaian, sama animasi dan sound effect. Khusus yang keempat ini ya, bagian konten ini dibahas lebih mendalam ya, akan dibahas lebih mendalam di level 2 ya. Oke, selanjutnya visual atau audio ya. Nah, ini ketika teman-teman buat video tutorial atau video edukasi, pastikan gambarnya jelas ya. Kalau misalkan screen recording itu hasilnya jelas. Kalau misalkan pakai kamera itu hasilnya jelas ya. Karena, kelihatan bagus jika gambarnya jelas. Ya ibaratnya seperti ini, ketika teman-teman belajar atau belajar ya, belajar di malam hari, kalau gambarnya ndak jelas itu kan bikin ngantuk ataupun, kurang ini ya, kurang mengena. Jadi usahakan gambarnya jelas, seperti itu. Selanjutnya adalah suaranya. Suaranya harus jelas ya. Kalau suaranya tidak jelas, pasti audiens bingung menangkap materi apa yang sudah dipelajari. Misalkan seperti ini. Teman-teman, nah, seperti itu kan kalau suaranya tidak jelas, mereka tidak akan bisa menangkap materi yang sudah kita ajarkan. Jadi suaranya jelas seperti itu ya, gambarnya jelas, nah nanti akan ini, materi yang disampaikan itu lebih mengena. Nah, untuk yang ini nanti tentunya biar suara jelas itu teman-teman kalau pakai backsound atau instrumen itu silahkan dikecilkan ya, suaranya kecil gitu. Yang penting adalah suara kita menjelaskan. Kalau suara kita menjelaskan sama instrumennya volumenya sama, itu nanti akan bikin rancu. Makanya kalau di video-video saya itu nggak pakai backsound ya, karena mungkin sebenarnya bagus, tapi dapat kita ketahui bahwasanya peserta didik itu menggunakan, gaya gaya belajar tersendiri. Misalkan ada yang, visual, ada yang audio visual seperti itu, ya.
Jadi kalau misalkan ada yang suka dengan lagu ya, belum tentu lagu yang disukai kita itu disukai sama audien atau peserta didik. Makanya kita hati-hati dalam memilih backsound ya. Belum tentu semuanya suka pakai backsound ya. Karena kan itu ada berbagai macam gaya belajar yang sudah kita pelajari ya. Kalau nggak cocok ya ini, kalau nggak suka musik malah kita akan menghambat mereka yang belajar yang nggak suka pakai musik. Seperti itu ya. Jadi makanya silahkan diperhatikan apakah perlu backsound atau enggak ini tergantung dari audien kita ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah isi konten ya. Nah, untuk isi konten ini saya sarankan materi atau konten yang kita buat itu merupakan hal yang menyelesaikan masalah ya. Karena dengan begitu kita akan dicari ya. Ibaratnya seperti ini. Kenapa orang mencari dokter? Jawabannya adalah karena sakit. Nah, kenapa orang mencari channel kita? Nah, jawabannya karena menyelesaikan masalah orang tersebut. Ya, maka dari itu silakan teman-teman buat konten yang bisa menyelesaikan masalah dari audien atau peserta didik. Maka nanti akan dicari ya. Misalkan cara apa seperti itu. Nah, itu ya. Kalau selanjutnya yaitu adalah hal yang penting bagi kehidupan ya. Tentunya yang penting pasti dicari ya. Ini sudah jelas ya. Jadi pastikan konten kita juga membahas hal yang penting. Kalau kaitannya mungkin nanti kita bahas lagi di video selanjutnya ya, menentukan konten ya. Tentunya kalau kita di sini kan fokus ke konten tutorial dan edukasi. Itu memang sejalan dengan pekerjaan utama kita sebagai guru. Kalau yang konten yang lain itu nanti dibahas di video lainnya. Yang penting di sini adalah fokus ke konten tutorial dan edukasi biar teman-teman sambil menyelam minum air. Jadi sambil mengajar, bikin konten dan itu lebih bermanfaat. Kalau teman-teman beda konten, bukan tutorial edukasi, mungkin yang lainnya itu nanti akan ibaratnya bekerja 2 kali ya. Tapi kalau fokus ke konten tutorial edukasi itu 1 kali konten itu bisa dibikin 2, buat ngajar, buat YouTube. Itu. Jadi sambil menyelam minum air. Oke, selanjutnya yaitu adalah penyampaian ya. Nah, oke, untuk penyampaian ini yaitu bahasanya mudah dipahami. Jadi, usahakan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau ingin targetnya itu misalkan se-Indonesia ya. Dan kenapa kok Indonesia juga? Karena ini berkaitan dengan subtitle. Paham kan ya subtitle yang biasanya di bawah itu artinya ya, teks arti lah. Itu nanti kan yang ada sementara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan negara lainnya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, itu bisa diatur misalkan, siapa tahu mungkin dari negara lain itu tertarik dengan YouTube kita, makanya kita kasih subtitle ya. Kalau kita pakai bahasa daerah, itu yang paham daerah itu saja, dan nanti berkembangnya maksimal cuma daerah itu saja. Misalkan saya daerah Jawa cuma pakai bahasa Jawa lah, itu nanti berkembangnya hanya sampai di ranah Jawa saja, tetapi kalau pakai bahasa Indonesia berarti dimanapun dari Sabang sampai Merauke itu bisa bisa mempelajari video yang saya buat ataupun dari luar negeri kalau misalkan saya beri translate maka itu juga bisa. Jadi usahakan pakai bahasa yang mudah dipahami, minimal bahasa Indonesia dan ini kaitannya mungkin sama ini juga bahasa ilmiah atau bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh khalayak umum ya. Jangan menggunakan bahasa yang mungkin akademis kecuali memang kontennya untuk akademis misalkan bahasa implementasi kegiatan yang sudah dirancang ya seperti itu bahasa-bahasa ilmiah itu orang awam itu pasti akan kesulitan ya, akan kesulitan memahaminya jika kita pakai bahasa ilmiah yang jarang dipakai oleh umum. Lalu juga harus menarik. Jadi, kita menyampaikannya ya, usahakan bisa lebih menarik ya. Kalau belum terbiasa ya kita perlu latihan ya.
Menari yaitu dengan apa? Mungkin dengan ekspresi wajah, kalau menampilkan wajah. Kalau enggak gitu dengan intonasi. Nah, intonasinya ada naik turun, jadi enggak misalkan enggak datar ya, penyampaiannya enggak datar. Jadi ada penekanannya, ada intonasi, nah ya, teman-teman pasti paham ini. Dan juga mungkin kalau perlu ada, eee, joke atau ini ya, candaan ya, jadi biar nggak garing, ibaratnya seperti itu. Oke, selanjutnya untuk animasi dan sound ini akan dibahas di level 2. Oke, selanjutnya yaitu adalah audien ya. Untuk audien ini harus jelas ya, harus jelas. Teman-teman harus mencari audien yang ditarget. Misalkan kalau teman-teman ngajar di SMP berarti ya terus saja audiennya adalah anak-anak SMP. Kalau SMA ya anak-anak SMA seperti itu. Karena akan lebih mudah ketika kita menarget audien yang lebih jelas ya. Misalkan kalau guru berarti ya guru ya, tergantung dari konten kita sih ya. Dan itu audiennya harus jelas. Karena dengan menentukan audien nanti ada sangkut pautnya sama bahasa, sama materi, sama penyampaian materi ya. Itu ada kaitannya ya. Misalkan targetnya orang tua berarti kita harus menggunakan bahasa yang sopan seperti itu. Targetnya anak-anak mungkin kita membuat animasi, bahasanya untuk anak-anak seperti itu kan. Jadi berpengaruh juga ya, audien harus jelas. Lalu selain itu audiennya mereka yang punya masalah ya. Jadi setiap orang pasti ada masalah. Mungkin dari segi materi, memahami materi lah. Itu silahkan dicari ya, kira-kira masalah apa yang mereka alami dan itu selesaikan di tutorial atau di channel teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk audien. Silahkan teman-teman audiennya harus jelas, cari audien yang punya masalah ya. Dengan mereka yang punya masalah dibantu di channel teman-teman. Dan yang terakhir adalah simbol optimasi YouTube. Ini akan dibahas di level 3. Oke, itu ya untuk video kali ini. Pilar utama menjadi guru YouTuber ini adalah hal yang menentukan YouTube teman-teman berkembang atau enggak. Kalau salah satu pilar enggak kuat, maka YouTube teman-teman bisa roboh. Jadi, silahkan keempat pilar ini dibuat sekuat-kuatnya ya. Nah, kan pilar kan menambang rumah ya. Kalau salah satu enggak ada, pasti mudah goyah dan mudah roboh. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar atau di grup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.